Selamat sore Bunda dan juga teman-teman semuanya. Kali ini kita mau bikin pukis pandan ya. Teksturnya ini seperti ini ya. Dia kering bagian atasnya, bagian bawahnya juga tidak gosong ya. Teksturnya itu seperti ini ya. Seperti ini. Kita tes rasanya ya. Rasanya itu wangi dari pandan, santan itu dapat ya, manisnya juga pas. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya hingga selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Untuk membuat pukis pandan ya, di sini kita siapkan tempat yang bersih ya, terhindar dari minyak dan garam. Kemudian kita siapkan ragi instan atau ragi instan ya, sebanyak 1,5 sendok teh. Kemudian gula pasir sebanyak setengah sendok teh. Kemudian air biasa ya, air hangat sebanyak 50 ml ya. Aduk ketiga bahan ini, biarkan kurang lebih selama 7 hingga 10 menit ya. Biarkan mengembang dengan sempurna ya raginya ya. Nah, seperti ini kita biarkan dulu ya. Kita sisihkan ya. Dalam mangkok yang agak besar kita masukkan 2 butir telur ya. Jangan lupa dicuci dulu ya. Telur ukuran sedang saja ya Bunda ya. Nah, kita kocok dulu menggunakan balon whisk. Bila tidak punya boleh menggunakan garpu ya. Kocok hingga tercampur rata saja ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan gula pasir ya. Tambahkan gula pasir sebanyak 130 gram ya. Atau bila suka manis boleh ditambahin hingga menjadi 150 ya. Kemudian kita tambahkan air dari jus pandan ya, sebanyak 150 ml ya, dari 3 daun pandan yang kita blender ya. Nah, kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Tambahkan juga 250 gram tepung terigu protein sedang ya. Kita masukkan berselang-seling dengan air pandannya ya. Sambil terus diaduk seperti ini ya. Nah, kita tambahkan lagi air pandannya ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan 100 ml santan ya, santan kental ya. Dan juga kita masukkan yes yang sudah mengembang seperti ini ya. Kita aduk hingga tercampur rata ya. Nah, sesudah tercampur rata seperti ini, kemudian terakhir tambahkan melted butter yang sudah dingin sebanyak 25 ml ya, atau 25 gram ya. Nah, kita campurkan juga. Kemudian kita aduk rata lagi ya. Terakhir tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh ya. Setengah sendok teh garam dan juga 1/4 sendok teh baking powder double action ya. Kita taruh di terakhir ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata ya.
Nah, teksturnya itu seperti ini ya Bunda ya. Bila sudah tercampur rata, kental ya, kental seperti ini ya. Sesudah seperti ini, kemudian kita tutup menggunakan sling wrap ya, atau boleh juga menggunakan kain ya. Kita biarkan di suhu ruang kurang lebih selama 1,5 hingga 1 jam ya, tergantung suhu ruangan masing-masing ya. Setelah kita biarkan selama 1,5 hingga 1 jam ya, ini sudah mulai mengembang ya, menjadi 2 kali lipat ya. Nah seperti ini. Kemudian kita siapkan cetakan ya, cetakan cookies biasa ya. Siapkan cetakan cookies biasa seperti ini. Kemudian bila menggunakan yang biasa, kita olesin tipis-tipis menggunakan margarin ya. Nah seperti ini. Bila menggunakan cetakan cookies yang teflon, tidak perlu diolesin menggunakan margarin ya, seperti ini ya. Kita olesin rata seperti ini. Sesudah itu kita panaskan di atas kompor menggunakan api kecil ya, hingga cetakan panas merata ya. Sesudah cetakan panas dan margarin meleleh di cetakan seperti ini, kemudian kita aduk adonan cookiesnya ya, kita aduk sebelum dicetak seperti ini. Kemudian kita ambil kurang lebih 1,5 sendok atau 1 sendok ya, kurang lebih kita tuang 3/4 bagian ya dari cetakan itu sendiri ya. Jangan terlalu penuh sebab nanti akan mengembang dengan sendirinya ya, seperti ini ya. Sesudah keseluruhannya rata, kita masukkan adonannya, kemudian biarkan, jangan ditutup ya, biarkan dia mengering bagian atasnya dengan sendirinya, tetap menggunakan api kecil ya. Setelah permukaan atasnya mengering seperti ini, kemudian kita tutup ya, kita tutup, kemudian kita masak lagi kurang lebih selama 5 hingga 7 menit ya. Bila tidak mempunyai cetakan cookies, boleh juga menggunakan cetakan kue lumpur ya, yang seperti ini. Tetap prosesnya sama ya, cuma tidak ditutup ya, kita tutup setelah bagian atas permukaannya itu mengering dengan sendirinya ya. Setelah kita masak selama 5 hingga 7 menit, bagian bawahnya sudah mulai mengering ya, sudah mulai mengering seperti ini, tertanda kue cookies sudah matang ya. Dia tidak lengket ya di bagian bawahnya ya, bila kita cukit menggunakan pisau ya. Nah seperti ini, pertanda sudah matang ya. Sajikan selagi hangat ya. Nah seperti ini cetakannya memang kecil ya Bunda ya. Nah seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk proses selanjutnya ya. Begitu juga yang menggunakan cetakan kue lumpur ya. Nah bagian bawahnya sudah kering ya. Nah seperti ini, boleh langsung diangkat ya. Nah, dia tidak lengket ya, seperti ini. Lanjut untuk proses selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih.